warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita telah hidup pada zaman yang serba cepat dan serba canggih, di mana perubahan terjadi setiap hari, bahkan setiap detik. Gawai pintar ada di genggaman kita. Informasi datang tanpa henti. Budaya asing masuk ke ruang-ruang pribadi kita, bahkan sebelum kita membuka pintu rumah. Kita tidak bisa menolak kemajuan. Globalisasi dan modernisasi adalah keniscayaan. Tetapi di tengah derasnya arus itu, pernah nggak sih kalian berpikir, apa yang tersisa dari budaya kita? Apakah kita masih mengenal tarian tradisional dari daerah kita? Apakah kita masih mengetahui makna upacara adat yang dilakukan oleh leluhur kita? Budaya adalah warisan, identitas, dan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat berjudul Melestarikan Budaya di Tengah Arus Modernisasi. Hadirin sekalian, bangsa Indonesia telah dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dengan keanekaragaman budayanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Setiap daerahnya punya cerita, punya bahasa, punya adat, dan bahkan kekayaan yang tidak ternilai. Sebagai contoh, batik dari Jawa, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Angklung dari Sunda, yang tidak hanya dimainkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tari Saman dari Aceh, yang bukan hanya sekedar tarian, melainkan sebuah simbol kebersamaan dan solidaritas. Namun seiring berjalannya waktu, kita menyaksikan banyak fenomena yang amat mengkhawatirkan, di mana remaja Indonesia lebih mengenal budaya asing daripada budaya daerah. Anak-anak lebih sering menyanyikan lagu barat daripada lagu daerah. Fashion barat yang lebih mendominasi daripada busana tradisional sendiri. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa daerah pun mulai dilupakan. Dan jika ini terus dibiarkan, maka budaya Indonesia bisa punah. Bukan karena dijajah, melainkan karena dilupakan. Teman-teman yang saya banggakan, melestarikan budaya Indonesia tentu bukan tugas yang mudah. Kita harus menghadapi berbagai tantangan besar, seperti arus globalisasi dan digitalisasi, di mana media sosial dan internet terus membawa masuk budaya asing ke dalam kehidupan kita. Tanpa filter, kita menyerap semuanya. Bahkan terkadang, kita lupa akan budaya kita sendiri. Di banyak sekolah, pelajaran budaya dianggap tidak penting atau bahkan dilupakan. Kegiatan budaya dianggap sebagai kegiatan sampingan. Budaya seringkali dianggap jadul, tidak keren, dan tidak relevan. Remaja Indonesia lebih meminati budaya pop modern. Komunitas seni lokal seringkali kekurangan dana dan ruang untuk berkegiatan. Hal ini juga disebabkan karena budaya tradisional telah kalah bersaing di tengah komersialisasi budaya modern. Namun teman-teman sekalian, kita tidak boleh menjadi pesimis. Karena di setiap tantangan pasti akan melahirkan peluang.
Dan siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia kalau bukan kita sendiri, generasi muda Indonesia. Kita dapat membantu melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal kecil, seperti halnya mempelajari dan mengenal budaya lokal dengan mencoba mengikuti sanggar seni atau belajar bahasa daerah. Menggunakan teknologi untuk mendukung budaya lokal, seperti mengunggah konten di aplikasi media sosial mengenai tarian tradisional, makanan khas, atau cerita rakyat. Berani berbeda dan bangga terhadap budaya kita dengan menggunakan batik di hari biasa, serta mendukung produk budaya lokal dan melibatkan budaya dalam segala aktivitas pendidikan. Hadirin semuanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melestarikan dan menjaga budayanya. Modernisasi tidak bisa dijadikan alasan untuk kehilangan jati diri. Kita boleh menjadi generasi global dan generasi digital, tetapi kita tidak boleh menjadi generasi yang terputus dari akar budayanya. Oleh karena itu, mari kita jawab tantangan pada zaman ini dengan semangat cinta budaya. Mari kita menjadi agen perubahan, bukan hanya yang berbicara, melainkan yang bergerak. Serta, mari kita melestarikan warisan leluhur ini, bukan hanya sebagai kenangan di masa lalu, tetapi sebagai jati diri bangsa yang patut kita banggakan. Dan ingatlah, jika budaya dilestarikan, maka bangsa akan bermartabat. Namun sebaliknya, jika budaya dilupakan, maka bangsa akan kehilangan arah. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Indonesia.